Sebenarnya awalnya itu malah spontan karena bangun tidur. Waktu itu saya agak bingung juga karena sebelumnya ya mungkin karena belum tahu itu sakit apa ya. Di tengah kesibukan kehidupan sehari-hari, ada kondisi kesehatan yang seringkali tersembunyi dalam bayang-bayang, meskipun dapat mempengaruhi kualitas hidup secara signifikan. Mitral stenosis, sebuah istilah medis yang mungkin tidak familiar bagi banyak orang, adalah penyakit yang mempengaruhi salah satu katup jantung kita, namun seringkali tidak mendapat perhatian yang layak. Tidur itu lama-lama nggak nyenyak, nggak pernah nyenyak. Terus semakin kesini, karena mungkin darah saya nggak lancar ya, jadi badannya itu sakit semua, terutama bagian sini, punggung, terus menjalar di tangan, kayak gitu. Terus jantungnya kadang-kadang nyeri. Iya, kalau bayangin ya tentu enggak ya pikirnya ya sehat-sehat aja. Sebelum kejadian itu saya juga masih aktivitas seperti biasa gitu, jadi nggak ada keluhan yang gimana-gimana gitu. Jadi kan itu mendadak ya pagi-pagi. Kemudian mengenai penyakit ini saya juga baru tahu gitu, oh ternyata ada ya penyakit yang dari katupnya itu, seperti itu. Sebenarnya mitral stenosis itu apa? Jadi mitral stenosis itu sebenarnya adalah suatu gangguan jantung. Gangguannya lebih spesifik ke gangguan katup jantung. Kita tahu katup jantung itu sama halnya seperti pintu atau jendela. Jadi dia bisa membuka dan menutup. Seharusnya membuka dengan sempurna, menutup pun dengan sempurna. Nah, mitral stenosis ini gampangannya dia adalah gangguan katup, di mana katup jantung atau katup mitral. Jadi di jantung itu ada 4 buah katup. Nah, salah satunya ini katup namanya katup mitral. Nah, katup mitralnya ini dia tidak bisa membuka sempurna. Gitu. Ini yang kemudian disebut sebagai mitral stenosis. Jadi katupnya tidak bisa membuka sempurna. Nah, kemudian apa yang terjadi karena katupnya ini tidak bisa membuka secara sempurna ini, akhirnya darah itu tidak bisa dialirkan secara luas, secara lancar, sehingga ada darah yang tidak bisa disemprot. Akhirnya darah itu menggenang pada atau ngumpul pada salah satu ruang jantung. Kejadian dari mitral stenosis bisa terjadi oleh karena bawaan, jadi memang secara struktur dia mengalami penyempitan dari sejak lahir. Bisa juga oleh karena didapat akibat infeksi yang kemudian menjadi penyakit jantung rematik. Nah, sebagian besar kasus mitral stenosis yang ada di Indonesia itu merupakan manifestasi dari penyakit jantung rematik. Nah, penyakit jantung rematik itu sendiri apa? Jadi dia berbeda sebetulnya dengan kayak misalnya orang mengatakan saya kena rematik, begitu, itu lain. Jadi dia terjadi pada saat anak-anak, biasanya pada usia umur 10 sampai 15 tahun atau mungkin 5 sampai 15 tahun, di mana mereka terkena infeksi dari kuman, dari bakteri yang kemudian menyebabkan dia infeksi saluran pernafasan atau saluran pada tenggorokan. Ketika itu saya sering sakit batuk, terus sesek gitu. Nah,
oleh dokter di rongsen ketahuan kalau ada pembesaran jantung. Kemudian di eko ternyata hasil dari eko itu dinyatakan ada katupnya bocor. Kalau untuk gejala itu sebenarnya gejala yang umum ya, gejala umum orang sakit jantung. Jadi sesek, jalan itu menggeh-menggeh atau cepat capek, atau beberapa pasien itu mengeluh kok kaki saya kok dua-duanya bengkak. Nah itu sebenarnya gejala-gejala yang umum yang kadang kita belum bisa menentukan oh ini mitral stenosis. Saya nggak menerima ya, kok dinyatakan kok katup saya, padahal selama ini saya merasa cuma sakit biasa-biasa saja gitu. Ya masalah gampang capek sih dulu saya nggak menyangka kalau sakit seperti itu. Sehingga dari awal tadi saya ceritakan kalau ya saya nggak begitu percaya kalau disuruh operasi, jadi saya pergi ke istilahnya kalau dulu paranormal gitu. Jadi prosesnya itu sebelum tahu itu kan dirujuk dari IGD dirujuk ke dokter jantung, kemudian dokter jantung diperiksa EKG sama eko. Nah dari eko itu dokter agak-agak curiga sesuatu gitu, langsung dirujuk ke sini untuk melakukan bubble test waktu itu, tapi tidak jadi, malah dilakukan TEE. Nah, dari TEE itu ketahuan kalau ada sesuatu di katup jantung saya, seperti itu. Ketika seorang pasien datang dengan keluhan ke arah misalnya sesak nafas atau dengan bengkak yang kita curigai arah gagal jantung, maka kita akan melakukan beberapa rangkaian untuk diagnosis. Jadi pasien itu tentunya kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian kita akan berpikir ini arahnya kemana. Kemudian kita lakukan, kalau pemeriksaan jantung kita akan lakukan pemeriksaan yang disebut sebagai elektrokardiografi atau rekam jantung untuk melihat kelistrikan jantung, sudah ada gangguan atau belum. Kemudian kita lakukan ronsen, ya, pemeriksaan ronsen dada untuk melihat apakah jantungnya sudah membengkak atau belum. Kemudian kita akan lakukan ekokardiografi atau USG pada jantung. Nah, di sini kita akan mendapatkan diagnosis pasti bahwa seorang pasien ini mengalami mitral stenosis dari ekokardiografi. Untungnya, mitral stenosis dapat diobati dan dikelola dengan berbagai metode, mulai dari pengobatan medis hingga prosedur bedah. Namun, kunci untuk perawatan yang efektif adalah deteksi dini dan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi ini. Lumayan shock juga sih, nggak nyangka maksudnya kok ternyata selama ini saya ada penyakit seperti itu gitu. Pertama dengar informasi tentang diagnosa awal dari istri saya memang sempat seperti panik gitu, tapi diri saya sendiri menenangkan diri sendiri. Kebetulan saya harus menguasai diri, saya kan kebetulan juga pasien cerebral, jadi saya menguasai diri dan mencari solusi kira-kira yang alternatif yang terbaik untuk istri saya gimana. Memang sebenarnya itu langkah pertama mengikuti dari rujukan dari dokter untuk dirujuk ke dokter spesialis jantung. Kemudian dari jantung pun saya koordinasi juga. Ini kalau misalnya alternatif yang gimana, yang mana yang terbaik ataupun sampai yang terburuk, ya gimana langsung solusinya apa. Terus hasilnya itu dari jantung, dokter jantung mengatakan ada kelainan di katup katanya. Tapi dokter mengatakan kalau ini tidak bisa disembuhkan, obatnya itu hanya bisa untuk mengurangi. Secara umum sebetulnya ketika kita bisa melakukan diagnosis lebih awal, maka prognosisnya akan jauh lebih baik. Karena ini merupakan proses yang berkelanjutan, maka pada seseorang yang dari sejak awal kita bisa melakukan diagnosis, bahkan kalau kita bisa melakukan identifikasi seorang anak itu menderita demam rematik akut atau mengalami infeksi streptococcus pada tenggorokan, kita bisa melakukan identifikasi
apa pencegahan yang bisa kita lakukan untuk si anak tersebut atau pada seseorang yang sudah terdiagnosis. Nah, ketika dia mengalami mitral stenosis, kemudian itu kita biarkan saja dan berlanjut menjadi level derajat keparahannya berat, katupnya menjadi sangat sempit atau katupnya menjadi sangat tebal, dan aliran darah yang melewati katup itu menjadi sedikit, maka tentunya efeknya adalah perubahan-perubahan yang ada dalam jantung. Ruang jantungnya menjadi membengkak, kemudian lama-lama dia bisa mengalami fungsi kegagalan jantung yang sebelah kanan. Nanti kalau sudah kegagalan pompa jantung kanan, tentunya seseorang itu menjadi kepayahan. Dia akan mengalami sesak nafas yang terus-menerus, kemudian dia bisa mengalami bengkak pada kedua kaki, kemudian bengkak pada perut, kemudian lama-lama dia mengalami gangguan irama jantung. Dan ini efeknya atau prognosisnya kalau dia sudah mengalami suatu kondisi yang berat, maka kualitas hidup akan menurun dengan cukup besar. Kemudian dia aktivitas sehari-hari akan sangat terganggu. Kemudian gangguan irama itu sendiri dapat menyebabkan salah satu resiko menjadi stroke. Nah, ini tentunya kualitas hidup seorang pasien menjadi menurun banyak. Melalui upaya kolaboratif antara pasien, tenaga medis, dan keluarga, kita dapat meningkatkan kesadaran tentang mitral stenosis dan memastikan bahwa lebih banyak orang mendapatkan diagnosis dan perawatan yang mereka butuhkan. Obat memang harus diminum rutin. Katanya nggak boleh putus. Iya, memang harus semangat untuk minum obat. Nggak boleh bosan. Jadi kami tidak boleh mengabaikan. Dari situ kita harus ketika pasien terdiagnosa mitral stenosis itu kami memberikan edukasi untuk selalu kontrol teratur, kemudian dari dokter memberikan obat itu harus diminum secara teratur sesuai dengan anjuran, kemudian untuk aktivitasnya juga harus dilihat, tidak boleh melebihi supaya pasien tidak menjadi lebih sesak nafas seperti itu. Kemudian di sini peran keluarga juga harus diingatkan karena memang pasien-pasien tersebut cenderung tidak kalau aktivitas berlebihan nanti menjadi tambah sesek seperti itu. Ada sisi baiknya dengan kita, itu saling peduli antara saya mengetahui latar belakang istri juga di kala saya pas kebetulan tidak kondusif, jadi sama-sama mengisi. Saya juga kebetulan kelemahan istri jadi ketahuan seperti itu. Saya menjadi langkah apa yang kira-kira saya bisa bantu, apa yang bisa meringankan mungkin beban pekerjaan istri ataupun apa mungkin yang tidak harus dipekerjakan dan istri, mungkin yang saya bisa dikerjakan orang lain, misalkan pekerjaan yang bisa dilondrikan ataupun apa yang tidak menuntut harus semuanya dikerjakan istri. Ya, tantangannya sih bagaimana caranya agar karena saya terus terang agak takut ya kalau misalnya nanti ada tindakan operasi yang saya bayangkan tuh di ruangan operasi tuh udah ngeri gitu aja. Jadi tantangan saya, ayo gimana sembuh tanpa harus operasi seperti itu. Kita akan lihat dari ekokardiografi sebetulnya derajat keparahan dari mitral stenosis itu seberapa. Apakah derajat ringan, ataukah derajat sedang, atau derajat berat. Kalau itu derajat ringan sampai dengan derajat sedang, kita biasanya akan memberikan obat-obatan saja. Ya, obat-obatan untuk mengurangi keluhan dan juga obat-obatan untuk pencegahan. Kita berikan antibiotik untuk mencegah mitral stenosis itu berkembang menjadi derajat yang berat.
atau untuk mencegah proses peradangan yang ada di jantung ini supaya tidak semakin berat. Kalau dia sudah masuk derajat sedang sampai dengan berat, bahkan atau mungkin derajat berat, kita akan lihat sebetulnya pasien ini selain obat-obatan, karena obat-obatan pasti akan kita berikan. Selain obat-obatan kita bisa melakukan apa? Untuk katup ini memang sayangnya karena gangguannya adalah gangguan mekanik ya, struktural, jadi obat itu tidak bisa membuat pintu atau katup jantung itu membuka lebar. Akhirnya pilihannya adalah harus dilakukan suatu intervensi. Nah, intervensinya ini ada dua, ada intervensi bedah dan intervensi non bedah. Kalau intervensi bedah ya sudah, jadi pasien harus dioperasi, dibuka, kemudian katupnya itu diganti dengan katup mekanik atau katup logam. Tapi kalau intervensi non bedah, nah itu katupnya yang tadi kaku dan tidak bisa membuka itu kayak kita pasang balon, kemudian balonnya kita kembangkan supaya katupnya itu bisa membuka lebar. Ya, jadi kalau tindakan BMP itu mungkin sesuatu yang baru, orang-orang awam, bahkan dia medis saja mungkin belum banyak yang tahu. Jadi karena ini yang baru, itu biasanya pasien bertanya-tanya apa sih soal BMP itu ya. Jadi kita perlu menjelaskan, memberitahu pasien bahwa yang tindakan BMP itu yang pertama adalah tindakan yang bukan bedah. Kalau pasiennya nanti ngerti, orang lain untuk ngerti bahwa tindakan BMP itu seperti ini. Jadi memang ada beberapa syarat ya. Syaratnya pertama jelas dari pasien itu sendiri, kondisi klinis pasien bagaimana, kemudian dari kondisi katupnya itu. Nah, katupnya itu nanti kita lakukan tadi ya USG jantung atau echo, di mana echo pun ada dua. Ada echo dada atau transtorakal ekokardiografi, itu jadi USG nanti hanya di dada saja. Tetapi ada satu lagi yang namanya transesofageal ekokardiografi, di mana alatnya itu nanti kayak sedotan itu dimasukkan lewat mulut. Nah, itu akan melihat jantung itu lebih jelas. Nah, dari pemeriksaan itu yang kemudian kita bisa menentukan, oh ini bisa dilakukan intervensi non bedah atau bedah. Jadi misalnya ternyata fungsi pembukaan katupnya ada namanya Wilkins score. Nah, Wilkins score itu juga salah satu yang menentukan, oh kalau Wilkins score-nya rendah di bawah 8 dia memenuhi syarat untuk intervensi non bedah. Atau tadi yang saya sampaikan akan ada gumpalan darah di jantung. Kalau ternyata gumpalannya itu memadat, itu tidak boleh diintervensi non bedah. Dia harus diintervensi bedah. Atau dari katupnya sendiri, ternyata katupnya ini sudah sangat kaku di seluruh lapisan katupnya kaku. Jadi kalau kita mau balon tadi, ini balonnya itu nggak akan bisa ngembang atau malah beresiko merobek katupnya. Nah, yang seperti itu berarti tidak cocok untuk intervensi non bedah. Akhirnya pasien harus kita motivasi untuk intervensi bedah gitu atau operasi gitu. Nah, untuk pemulihannya yang paling penting tidak boleh dilakukan itu misalnya menekuk artinya. Jadi kalau setelah tindakan itu kan nanti pasien itu masih ada sheath 1 arteri, kemudian yang satu lagi vena sudah dijahit. Nah, itu nanti kita perlu pasien itu supaya tidak menekuk kakinya, atau boleh ditekuk tapi dia sudutnya tidak boleh melebihi dari 30 derajat biasanya. Kalau melebihi 30 derajat ditakutkan nanti sheath-nya tadi yang masih tertinggal sama yang bekas jahitannya tadi bisa keluar darah lagi. Jadi kalau yang lainnya nanti kapan dia boleh makan, pasiennya boleh makan, kemudian yang lainnya itu biasanya nanti anestesi, misalnya nunggu pasiennya menunggu flatus dulu atau buang air kecil ya. Buang air apa namanya itu kalau kentut itu, nunggu kentut itu. Jadi kita harus nunggu dulu, yang penting adalah itu punyanya anestesi.
pada saat operasi misalnya alhamdulillah baik, tidak ada komplikasi, bagaimana setelahnya? Di kita ada yang namanya rehabilitasi jantung. Nah, itu yang paling penting itu. Itu kadang-kadang yang pasien itu juga tidak patuh. Padahal sebenarnya yang namanya fase rehabilitasi jantung itu harus dilewati oleh semua pasien-pasien jantung setelah tindakan. Jadi ada namanya rehabilitasi jantung fase 1 itu pada saat rawat inap. Kemudian rehabilitasi jantung fase 2 itu pada saat pasien pulang. Pasien pulang nanti di bawah supervisi dokter jantung akan diberikan latihan. Oh, jalannya sekian menit setiap hari, kemudian jaraknya berapa meter. Nanti minggu depan, oh sudah bagus evaluasinya, jarak targetnya kita naikkan. Nah, itu sebenarnya yang harus ditempuh oleh pasien-pasien pasca operasi jantung. Kalau pasca operasi jantungnya melakukan itu baik, kurang lebih sebenarnya 2 minggu sampai dengan 1 bulan pasca operasi itu pasien diharapkan sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Pasca operasi itu saya kan untuk proses pemulihan itu di sini juga lama, nggak seperti pasien yang lain. Sekitar 2 minggu di rumah sakitnya pasca operasi. Terus karena memang cairannya dokter bilang masih banyak kayak gitu, tapi memang diusahakan sekali sama dokternya untuk cepet selesai itu proses untuk menghilangkan cairannya itu. Terus sempet masuk rumah sakit lagi, opnam lagi karena ada sakit di bagian perut. Nah, ternyata memang ada katanya itu batu empedu. Alhamdulillah aku di sini 1 minggu kemarin di bulan Juni. Alhamdulillah membaik. Terus selama proses pengobatan yang saya rasakan sekarang jauh lebih baik setelah opnam kemarin. Beberapa komplikasi yang bisa terjadi pada kita bicara mungkin balon dulu ya. Pada balon itu memang untuk yang namanya tindakan akan selalu ada resikonya. Nah, tindakan non operasi ini memiliki resiko yang tentunya lebih rendah daripada tindakan operatif. Nah, untuk tindakan yang non operatif atau perkutan itu prosedur prosedur tersebut biasanya komplikasinya adalah yang mulai dari perdarahan, apakah itu perdarahan di kulit, kemudian juga gangguan irama yang ada di jantung, sampai terbentuknya penjendalan darah di jantung yang menyebabkan stroke, itu bisa merupakan komplikasi. Tetapi dengan usaha-usaha yang kita lakukan untuk mengantisipasi, maka komplikasi itu bisa kita minimalisir sampai dengan bahkan sampai dengan 60%. Kalau untuk tindakan operasi, tentunya resiko-resiko yang berhubungan dengan operasi, seperti perdarahan. Nah, perdarahannya tentunya akan lebih banyak daripada yang non-operasi. Kemudian sama, gangguan irama jantung, kemudian penyembuhan atau recovery pasca operasi, ini biasanya lebih panjang. Dan tentunya tindakan operasi bedah itu mengikuti dari, risiko itu mengikuti dari tindakan operasi dari bedah. Ya. Banyak, Pak. Bedanya kalau saya waktu belum dioperasi itu ya jalan berapa meter gitu udah agak gak mampu ya, tapi setelah dioperasi saya naik sepeda, ya jalan 5 kilo nggak apa-apa, lumayan juga. Saya kalau sepeda itu dari Sarjito sampai ke tempat bandara di situ itu masih mampu. Ya. MS itu bisa dicegah. Jadi yang pertama kita sebetulnya pada saat anak-anak ini bisa mengidentifikasi saja bahwa dia mengalami infeksi
bakteri kuman dari Streptococcus itu pada saluran pernafasan atau pada tenggorokan. Nah, kalau ini bisa kita identifikasi, maka kita bisa melakukan mitigasi. Kalau seorang anak itu sampai mengalami demam rematik akut, maka kita akan bisa melakukan diagnosis yang tepat untuk demam rematik akut dan kita berikan antibiotik yang tepat pada demam rematik akut, dan kita lakukan penilaian ketika seseorang itu mengalami demam rematik akut, sebetulnya dia si infeksi bakterinya itu sampai ke jantung tidak. Kalau dia sampai peradangan jantung, maka tentunya dosis antibiotik akan kita bedakan, dan juga manajemen pada pasien itu akan lebih detail, termasuk monitoring bahwa seseorang itu akan kita lakukan monitoring berkala untuk melihat perkembangan derajat keparahan dari peradangan yang ada di jantung supaya tidak berkembang menjadi mitral stenosis. Nah, ini pada beberapa kasus memang antibiotik itu akan kita berikan ketika mereka mengalami demam rematik akut yang sampai dengan peradangan jantung. Kita berikan antibiotik itu bahkan sampai 40 tahun, dan ada beberapa yang sampai seumur hidup, tergantung dari derajat peradangan yang ada di jantung. Untuk penelitian tentang mitral stenosis, kita mengacunya pada, sebetulnya yang pertama adalah pencegahan, kemudian dan juga deteksi dini, deteksi dini, lalu sama tata laksana. Jadi 3 hal itu. Untuk pencegahan memang yang kita utamakan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa kita itu sedang menderita demam rematik tadi itu. Jadi deteksi dini demam rematiknya, karena demam rematik itu kan cikal bakalnya tadi dari mitral stenosis. Kalau demam rematiknya sendiri sudah diketahui, maka harapan kita nanti bisa ditangani dengan baik sehingga tidak terjadi penyakit jantung rematik. Kemudian dari deteksi dini, nah ini perannya teknologi ada di sini karena saat ini sudah ada penggunaan alat ekokardiografi yang portable. Portable itu maksudnya hanya berupa tablet atau malah hanya berupa handphone, dan alat saja yang ditempelkan ke tubuh pasien untuk bisa melihat ekokardiografi untuk melihat kondisi jantung, apakah ada penyempitan di katupnya atau tidak. Itu kita bisa menggunakan. Jadi tidak perlu membawa alat yang cukup besar, tapi hanya dengan tablet saja. Mungkin itu yang bisa kita gunakan sebagai deteksi dini. Dan dari WHO juga sudah mengeluarkan suatu panduan, di mana panduan itu menyarankan ekokardiografi yang singkat, yang hanya mungkin bisa dilakukan beberapa menit saja, sehingga sangat efektif untuk bisa mendeteksi dini pasien-pasien dengan penyakit jantung rematik, terutama mitral stenosis. Di Dinas Kesehatan DIY ini lebih ke arah bagaimana mengawal upaya kesehatan masyarakat. Tentu saja kami berharap bahwa masyarakat ini tidak sebagai objek tapi juga sebagai subjek. Artinya apa? Bahwa masyarakat ini juga harus ikut belajar, ikut mengawal dirinya sendiri. Jadi kalau kata orang Jawa nggak usah diopiak-opiak gitu ya Mas ya. Jadi yang menarik ya, bahwa kita itu departemen itu dan rumah sakit pendidikan tentunya itu sudah melakukan berbagai kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi baik itu keilmuan maupun pengabdian masyarakat dan penelitian. Salah satu bentuk kerjasama yang terkait RHD yaitu kita sudah mengadakan kolaborasi dengan dari India ini, yaitu Prof. Ganesan Kartikeyan, yaitu ini dia merupakan beliau merupakan peneliti Registi Invictus dalam pengembangan penelitian mengenai RHD ini. Dan bentuk kerjasama ini kita sudah melakukan beberapa untuk guest lecture, kemudian ada joint lecture, serta beberapa simposium yang dimana beliau telah kita undang dan
beberapa event di nasional, dan kita berharap di masa akan datang akan terus berkolaborasi dengan beliau, dan juga kami mengharapkan pengembangan penelitian bersama dengan beliau gitu, kerjasama penelitian sehingga ada bukan hanya lintas nasional tapi juga lintas negara ya, internasional, itu harapannya. Iya, kesehatan ini memang bukan untuk waktu yang cepat gitu ya. Terus tidak seperti membalikkan telapak tangan untuk merubah perilaku kan gitu ya. Nah ini kuncinya di situ sebenarnya. Kemarin kasus ataupun COVID sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat baik buat kita. Kita jadi tertib hidupnya kan gitu ya. Pulang kita cuci tangan sebelum masuk rumah kan gitu ya, makan juga yang sehat, makanan dari rumah dan seterusnya, itu memberikan pelajaran yang baik. Nah kami berharap dan pelajaran ini terus bisa terbawa. Nah memang sekarang perilaku tadi sekali lagi bahwa kita sama-sama nih harus saling mengingatkan. Jadi kami mohon maaf kalau misalnya teman-teman di Dinas Kesehatan itu selalu promosi bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, bagaimana cerdik tadi kemudian bisa diimplementasikan oleh masyarakat. Tujuannya hanya satu, supaya masyarakat DIY khususnya atau masyarakat di Indonesia ini bisa paham bahwa gitu ya, dengan sehat Anda bisa bermanfaat, dengan sehat Anda bisa menolong orang lain, dan dengan sehat kita bisa lebih produktif untuk membangun negara kita Indonesia. Matur nuwun. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman dan perhatian yang lebih baik terhadap mitral stenosis. Karena setiap detak jantung itu berharga. Mari kita bersama-sama membuka mata dan hati kita untuk kondisi yang mungkin belum banyak diketahui ini. Dengan pengetahuan dan dukungan yang tepat, kita bisa membuat perbedaan yang nyata dalam kehidupan banyak orang.